Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Melisa Sahira Hakim, Dewi Sartika Pasaribu, Ulfa Juria Anggraini, Desi Pratiwi, dan Rosi Fauziah dengan materi keterbagian. Definisi keterbagian. Keterbagian atau divisibility merupakan dasar pengembangan teori bilangan, sehingga konsep-konsep keterbagian akan banyak digunakan dalam sebagian besar uraian atau penjelasan matematis tentang pembuktian teorema. Keadaan inilah yang memberikan gagasan tentang perlunya definisi keterbagian. Keterbagian atau divisibility adalah sudut pandang matematika yang mempelajari suatu bilangan bulat yang habis dibagi oleh bilangan lain. Keterbagian merupakan bilangan bulat B dibagi oleh A jika terdapat bilangan bulat X, sehingga B sama dengan AX dan dinotasikan A pembagi B, dibaca A membagi B atau B terbagi habis oleh A atau B kelipatan dari A. Sifat-sifat dalam keterbagian. Sifat-sifat yang berlaku di keterbagian bilangan jika A, B, C bilangan bulat berlaku. A membagi B atau A membagi BC untuk setiap C bilangan bulat. Bukti, jika D membagi A, maka ada suatu bilangan bulat K, sehingga A sama dengan DK. Dengan mengalihkan kedua ruas pada persamaan di atas dengan N, kita peroleh A kali N sama dengan DK kali N. Dengan menggunakan sifat-sifat komutatif, asosiatif, dan ketertutupan perkalian pada bilangan bulat, kita peroleh N kali A sama dengan D kali NK. Jadi D membagi NA. B. A pembagi B, B pembagi C, A membagi C. Bukti, A pembagi B, B pembagi K, maka menurut definisi terdapat bilangan bulat F dan G sedemikian rupa, sehingga K sama dengan BG sama dengan AF. G sama dengan A kali FG. Jadi, K sama dengan A kali FG. Akibatnya, menurut definisi A pembagi K. C. A pembagi B, B pembagi A, buka kurung, A sama dengan kurang lebih B. Yang D, A pembagi B, A pembagi C, sehingga A pembagi buka kurung B plus minus C tutup kurung. Bukti, D pembagi A mengakibatkan A sama dengan MD. M suatu bilangan bulat. D pembagi B mengakibatkan B sama dengan ND, di mana N suatu bilangan bulat A tambah B sama dengan MD tambah ND sama dengan buka kurung M tambah N tutup kurung dikali D. Karena M dan bilangan bulat, maka M tambah N juga bilangan bulat. D buka kurung tambah D buka kurung A tambah B tutup kurung. Selanjutnya E. A pembagi B, A pembagi C menjadi A pembagi AX tambah BY untuk setiap X, Y bilangan bulat. Bukti, J pembagi A dan J pembagi B, maka terdapat bilangan bulat F dan G sedemikian, sehingga dan B sama dengan JG, sehingga KA tambah LB sama dengan KJF ditambah LJG sama dengan JK dikali KF tambah LG. Akibatnya J pembagi dikali KA tambah LB. Untuk selanjutnya, AX tambah BY disebut kombinasi linear dari B dan C. A besar dari 0, B besar dari 0, dan A pembagi B A kecil sama dengan B. Yang F, A pembagi B menjadi MA pembagi MB untuk setiap M bilangan bulat dan M tidak sama dengan 0. Yang G, A pembagi B dan A pembagi B tambah C menjadi A pembagi C. Selanjutnya, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi.
Ada beberapa teorema yang berkaitan dengan ciri suatu bilangan yang habis dibagi, yaitu yang pertama teorema 7-10. Untuk A, B, C elemen bilangan bulat dan masing-masing habis dibagi X, maka A tambah B tambah C juga habis dibagi X. Yang kedua teorema 7-11. Untuk A, B, C elemen bilangan bulat dan masing-masing habis dibagi oleh X, maka A kurang B kurang C juga habis dibagi oleh X. Yang ketiga, teorema 7-12. Untuk A, B, C elemen bilangan bulat, jika A pembagi C, maka C pembagi AB. 1. Bilangan bulat yang habis dibagi oleh 2. Suatu bilangan akan habis dibagi oleh 2 jika bilangan yang diwakili oleh angka terakhirnya genap. Buktinya, misalkan bilangan tersebut adalah AB, sama dengan A dikali 10 ditambah B. A dikali 10 habis dibagi oleh 2. Supaya AB habis dibagi 2, maka haruslah B dibagi 2. Contohnya saja 24. 2 dikali 10 habis dibagi 2, dan 4 harus habis dibagi 2. Maka 24 habis dibagi 2. 2. Bilangan bulat yang habis dibagi oleh 2 pangkat N. Untuk N sama dengan 1, maka suatu bilangan yang habis dibagi 2 jika satu bilangan terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi oleh 2. Untuk N sama dengan 2, maka suatu bilangan yang habis dibagi oleh 4 jika dua bilangan terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 4. Contohnya, apakah 11.348 habis dibagi 4? Kita ambil 2 digit terakhir, yaitunya 48, ternyata habis dibagi 4. Jadi, 11.348 habis dibagi 4. Untuk N sama dengan 3, maka suatu bilangan yang habis dibagi oleh 8 jika 3 angka terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi oleh 8. Contohnya, apakah 532.096 habis dibagi 8? Kita ambil 3 digit terakhir, yaitunya bilangan 096. Ternyata habis dibagi oleh 8. Jadi, 532.096 habis dibagi oleh 8. Yang ketiga yaitunya bilangan yang habis dibagi oleh 3. Bilangan yang habis dibagi oleh 3 bila jumlah silang angka-angkanya habis dibagi oleh 3. Contohnya, apakah 2331 terbagi oleh 3? Karena 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 9 habis dibagi 3, maka 2331 habis dibagi oleh 3. Yang keempat yaitunya bilangan yang habis dibagi oleh 6. Bilangan yang habis dibagi oleh 6 syaratnya sama dengan keterbagian 3, tetapi bilangan tersebut haruslah bilangan genap. Contohnya, apakah 7.311 terbagi oleh 6? Karena 7 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 12 habis dibagi oleh 3. Tetapi karena 7, 3, 1, 1 adalah bilangan ganjil, jadi bilangan 7.311 tidak habis dibagi oleh 6. Yang kelima, bilangan yang habis dibagi oleh 7. Bilangan yang habis dibagi oleh 7 bila bagian satuan dari bilangan tersebut dikalikan 2 dan menjadi pengurangan dari bilangan tersisa. Bila habis dibagi 7, bilangan tersebut keterbagian 7. Contohnya, apakah bilangan 5.236 habis dibagi 7? Kita pisahkan 6 atau satuan dari bilangan. Kemudian 523 dikurang 2 dikali 6 sama dengan 511. Dilanjutkan dengan 51 dikurang 2 dikali 1 sama dengan
49, habis dibagi 7. Maka 5236 habis dibagi oleh 7. 6. Bilangan bulat habis dibagi oleh 8. Suatu bilangan habis dibagi 8 jika 3 angka terakhir bilangan tersebut habis dibagi 8. Yang ketujuh, bilangan yang habis dibagi oleh 9. Bilangan yang habis dibagi oleh 9 bila jumlah silang angka-angkanya habis dibagi 9. Pembagi persekutuan. Pembagi persekutuan merupakan suatu bilangan A disebut atau faktor persekutuan dari B dan C jika A pembagi B dan A pembagi C. Setiap bilangan bulat tak nol hanya memiliki berhingga banyak faktor saja. Oleh sebab itu, faktor persekutuan dari B dan C hanya berjumlah terbatas saja, kecuali dalam kasus B sama dengan C sama dengan 0. Paling sedikit ada satu dari B dan C yang tak nol yang terbesar di antara pembagi-pembagi persekutuan yang positif dinamakan pembagi persekutuan terbesar, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari B dan C, dan notasi B, C menyatakan FPB dari B dan C. Teorema 7-14. Jika G sama dengan B, C, maka G mempunyai ciri-ciri. G bilangan bulat positif terkecil yang berbentuk Bx tambah Cy. Untuk X dan Y bilangan bulat positif G, pembagi persekutuan yang positif dari B dan C, dan G terbagi oleh persekutuan B dan C. Teorema 7-15. Untuk sembarang bilangan bulat P besar 0 berlaku PA, PB sama dengan PA, B. Teorema 7-16. Jika D besar dari 0, maka D pembagi A dan D pembagi B, maka A pembagi G dan B pembagi G sama dengan 1. Bilangan bulat A dan B saling prima jika A, B sama dengan 1. Teorema 7-17. Suatu bilangan bulat positif relatif prima terhadap yang tidak nol jika sisa hasil bagi B oleh A juga relatif prima terhadap prima. Teorema 7-18. Jika C pembagi A, B, dan B, C sama dengan 1, maka C pembagi A sama dengan 1. Teorema 7-19 yaitu algoritma Euclid. Contoh-contoh soal keterbagian di dalam kehidupan. Yang pertama, jika bilangan A 1989B habis dibagi 72, tentukan nilai A dan B. Penyelesaian. Karena 72 sama dengan 8 dikali 9, maka dalam mencari nilai A dan B dipecah menjadi 2, yaitu dengan keterbagian oleh 8 dan 9. Berdasarkan sifat keterbagian nomor 5, karena 72 pembagi A 1989B berakibat 8 pembagi A 1989B dan 9 pembagi A 1989. Soal yang kedua, tentukan apakah 9, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habis dibagi. Yang pertama A 3, B 9 atau C 11. Jawabannya 9 ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9 sama dengan 63. Yang pertama, apakah angka-angka tersebut habis dibagi oleh 3? Jawabannya iya, karena 3 merupakan pembagi dari 63, maka 3 merupakan pembagi dari 9, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, apakah angka-angka tersebut merupakan pembagi dari 9? Jawabannya iya, karena 9 merupakan pembagi dari 63. Maka 9 merupakan pembagi dari 9, 1, 2, 3, 3, 3. Yang C, apakah angka-angka tersebut merupakan pembagi dari 11? Jawabannya tidak, karena 11 bukan pembagi dari 13, maka 11 juga bukan pembagi dari 9, 1, 2, 3, 3, 3. Soal yang ketiga, tentukan 4.840,1512. Jawaban
4840 sama dengan 3 dikali 1512 ditambah 304. 1512 sama dengan 4 dikali 304 ditambah 296. 304 sama dengan 1 dikali 296 ditambah 8. 296 sama dengan 37 dikali 8 ditambah 0. Jadi 4840,1512 sama dengan 8. Soal keempat, buktikan bahwa jika A, B sama dengan 1 dan A pembagi B, maka A pembagi C. Bukti A, B sama dengan 1. Terdapat M dan N sedemikian sehingga 1 sama dengan MA ditambah NB. A pembagi BC. Terdapat K sedemikian sehingga BC sama dengan AK. Diperoleh 1 sama dengan MA ditambah NB, C dikali 1 sama dengan MAC ditambah NBC, C sama dengan MAC ditambah NAK, C sama dengan A buka kurung MC ditambah NK tutup kurung sama dengan A pembagi C. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.